Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2761 sampai bab 2764. Benar, pihak ketiga yang mempengaruhi situasi perang adalah faksi kerajaan elang perang. Bahkan mungkin menjadi faktor penentu. Itu membuat Ye Junlin takut, dan juga membuat laboratorium dewa takut. Namun aspek utama lainnya adalah War Eagle Country. Setelah negosiasi, War Eagle Kingdom tidak akan membantu Daxia atau bersatu dengan Daxia. Tapi War Eagle Country adalah musuh dari laboratorium dewa. Jika laboratorium dewa ingin menyapu dunia, War Eagle Nation juga harus menyapu dunia. Oleh karena itu, laboratorium dewa sangat mengkhawatirkan masalah faksi kerajaan elang perang di belakang. Secara khusus, Tuan, hal ini memudahkan faksi kerajaan elang perang untuk mengincar mereka. Namun, sebelum melancarkan serangan skala penuh, jaminan yang diberikan oleh pendeta utama adalah jika kerajaan elang perang juga berpartisipasi, mereka akan menyelesaikan masalah ini. Dengan kata lain, pendeta utama akan dikirim untuk menghilangkan serangan diam-diam dan partisipasi mendadak dalam perang dari kerajaan elang perang di belakang. Oleh karena itu, Pak X akan merasa lega. Gunakan seluruh kekuatan Anda untuk melawan pasukan koalisi secara langsung. Namun, faksi kerajaan elang perang telah mengawasi arah situasi. Sekarang mereka melihat penghancuran kerajaan Tuhan secara sepihak. Perwakilan dari faksi kerajaan elang perang siap untuk mengambil tindakan. Agen Black Hawk dan beberapa orang lainnya berkata, sekarang kedua belah pihak sedang bertempur, inilah saat yang tepat bagi kita untuk masuk. Petik 2. Jika kita harus menunggu kedua belah pihak menderita kerugian, saya khawatir kita tidak akan bisa menunggu. Kerajaan Tuhan terlalu kuat. Jika kita tidak masuk lagi, tentara aliansi dunia akan dikalahkan. Saat kita masuk lagi, kita tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Iya, kekuatan utama dari kerajaan Tuhan tentara aliansi dunia masih ada, meskipun kerusakannya parah, setidaknya telah menyebabkan beberapa hambatan dan kerusakan pada kerajaan Tuhan. Saat yang tepat bagi kita untuk masuk. Mereka banyak menganalisa, sekarang, selama huru-hara, adalah waktu terbaik bagi faksi kerajaan elang perang untuk memasuki lokasi. Bertarung atau tidak, Kepala Biro, Agen Black Hawk memandang Smith, Kepala Biro. Chief Smith dan beberapa pria berjas saling memandang. Meski belum pernah berinteraksi dengan Agen Black Hawk tersebut, mereka semua saling kenal. Pejabat senior kerajaan elang perang yang statusnya tidak kalah dengan Smith. Kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Smith dan yang lainnya pergi. Smith ditinggalkan bersama sekelompok orang di ruang konferensi. Semua orang mengira mereka akan mendiskusikannya. Lagi pula, dengan status mereka, orang-orang ini pasti bisa memutuskan apakah akan bertarung atau tidak. Namun yang mereka harapkan adalah orang-orang ini benar-benar pergi untuk meminta petunjuk. Mengenai siapa yang harus dimintai instruksi, Agen Black Hawk tidak bisa menebak sama sekali. Entahlah, tidak bisa bertarung, ini belum waktunya. Tidak lama kemudian, kelompok itu kembali, memberikan hasil ini. Agen Black Hawk memperhatikan sesuatu dan mau tidak mau bertanya, apa alasannya? Tidak ada alasan, patuhi saja perintahnya, Chief Smith mencibir. Terus amati situasinya. Kerajaan elang perang tidak bergabung dengan kelompok pertempuran pada saat kritis ini. Saya tidak tahu kepada siapa mereka meminta petunjuk, petunjuk apa yang mereka minta, dan perintah apa yang mereka berikan. Pasukan kerajaan Tuhan sedang mengamuk, menyapu segalanya dengan sikap yang tak tertandingi. Dewa Perang Titan mengandalkan posisi mereka dan berbagai taktik untuk melawan. Ketika pasukan organisasi Alkitab, klan Baolong dari Tian's Mansion, dan bahkan Bintang Siberia, agen supernatural terkuat di kerajaan beruang perang, dan penjaga para dewa, Yerusalem yang terkenal, semuanya bergabung.
Situasi pertempuran untuk sementara terkendali. Lagi pula, ketika para Master Super ini datang, mereka untuk sementara dapat bersaing dengan orang-orang kuat di kerajaan Tuhan. Apalagi setelah Tian Shen Shuai dan Ye Qingtian diperkuat oleh Ye Junlin. Kekuatannya telah meningkat sepenuhnya, dan ketika dia datang ke medan perang, dia akan membunuh semua orang. Sekalipun lawannya adalah dewa, kerajaan Tuhan. Kekuatan Ye Qingtian dan Ye Zhantian sekarang pada dasarnya sama dengan Lucifer. Tapi Lucifer dan yang lainnya berada di puncak kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, meskipun jumlah Ye Qingtian dan yang lainnya tidak banyak, setelah beberapa dari mereka memasuki pasukan kerajaan Tuhan, mereka membunuh mereka tanpa batas. Di belakang mereka adalah orang-orang kuat dari Tian's Mansion, Bible Organization, Siberian Star, dan God Guard. Jadi mereka memimpin pasukan koalisi untuk melawan kerajaan Allah. Untuk sementara waktu, hal itu menimbulkan dampak besar pada pasukan kerajaan Tuhan. Hal ini meningkatkan moral pasukan koalisi. Saya melihat harapan. Bahkan Dewa Perang Titan secara pribadi datang untuk berperang. Untuk sementara waktu, pasukan koalisi begitu kuat sehingga mereka tidak hanya mempertahankan posisi mereka, tetapi juga mendorong maju. Faksi kerajaan elang perang yang mengamati situasi di sisi lain semua bersemangat ketika mengetahui situasi di sini. Apakah mungkin untuk menunggu sekarang? Apakah kamu akan menyerang sekarang? Tapi tidak ada perintah, mereka harus terus menunggu dan melihat. Di Xingchen nomor 1 di belakang pasukan kerajaan Tuhan. Tuan X sedang duduk tegak, menghadapi serangan balik lawannya, dia sama sekali tidak cemas. Bahkan ada senyuman di sudut mulutnya. Akhirnya kartu truf semua pihak telah dipaksa keluar. Dia tertawa, lihat bintang Siberia, penjaga dewa, kekuatan tertinggi ini muncul. Tuan X tahu bahwa setengah dari kesuksesan telah tercapai. Kekuatan tertinggi muncul, ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak jauh lagi. Jika dua legenda ini, divisi penekan iblis dan rumah Tianxi di Daxia, ada, mereka akan segera dirilis. Itu sebabnya dia tertawa, sangat berbeda dengan reaksi orang lain. Selama orang-orang ini dikalahkan, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Saya sendiri yang akan menangani mereka, kata Mer-X dengan dingin. Segera, dia memimpin banyak master turun dari Xingchen nomor 1. Saatnya untuk melawan, dia sangat merindukan dewa pemakan kegelapan sekarang, jika dia ada di sini. Sebagian besar master di depannya akan dimangsa olehnya. 4 Luciferian yang kuat juga tidak ada di sini, yang merupakan suatu kerugian. Dia harus melakukannya sendiri, ini pertama kalinya Pak. Jika Ye Junlin mengetahuinya, dia pasti ingin datang dan melihatnya. Begitu Pak, dia benar-benar seperti dewa, dengan kekuatan untuk menjungkir balikkan dunia hanya dengan satu gerakan. Sepertinya dia bisa mengendalikan seluruh elemen di dunia. Dia mengendalikan kekuatan, elektromagnetisme, dan bahkan otak semua orang. Begitu dia mengambil tindakan, pasukan koalisi mengalami kerugian besar. Orang-orang kuat dari bintang Siberia meledak satu persatu. Banyak orang kuat dari penjaga dewa tergeletak di tanah, dan mereka benar-benar menyatu dengan laut dan menghilang secara langsung. Ini adalah kekuatan dari Tuan, dia jauh di atas orang lain. Pada dasarnya dia adalah orang terkuat di bawah pendeta utama. Dan itu bukan hanya Tuan, ada lebih dari selusin orang yang memiliki kekuatan serupa dengannya. Dan ada lusinan yang sedikit lebih lemah, hampir sebanding dengan dewa pemakan kegelapan. Ada lebih dari 100 di level Lucifer. Inilah kekuatan laboratorium dewa. Siapapun yang dipilih secara acak adalah orang yang sangat kuat. Sebentar lagi, Pak, setelah diperkuat oleh Ye Junlin, orang-orang ini bisa berdiri sendiri. Tapi di depan Tuan, bagaimanapun, mereka paling mirip dengan Lucifer sekarang. Dan Tuan X berada 2 level atau lebih di luar Lucifer.
Segera, pasukan koalisi menderita kerugian besar lagi. Orang-orang kuat yang datang untuk mendukung ini bukanlah tandingan dewa seperti Tuan. Setelah pertemuan itu, banyak korban jiwa. Namun, Tuan X bukan satu-satunya, ada lebih dari selusin orang kuat seperti itu. Para ahli tingkat dewa ini mengambil tindakan bersama. Benar-benar hancur. Puff, Ye Qingtian, Ye Zhantian dan yang lainnya terluka satu demi satu. Ada mayat di bawah kakimu, terlalu kuat, semua orang akhirnya menyadari bagaimana rasanya bertarung melawan dewa. Penghancuran yang tak terkalahkan, orang-orang kuat di laboratorium dewa membuat semua orang tidak mungkin mengalami perasaan ini sebelumnya. Tapi setelah lebih dari selusin ahli tingkat dewa dari Mer, Rasanya sangat berbeda, menghancurkan dan mendorong dengan kejam. tidak ada seorang pun atau senjata apapun yang tidak berguna. Bahkan dewa jahat dan artefaknya tidak berpengaruh pada Tuan. Inilah yang paling menyusahkan mereka. Ini adalah kartu truf dari banyak orang berkuasa di organisasi Alkitab. Tapi itu tidak berpengaruh, sekarang Ming Xie Shen dan yang lainnya tidak punya pilihan sama sekali. Semua kartu truf telah digunakan, garis bawah. Baru pada saat itulah Tuan X mengerti. Ternyata para dewa kawasan terlarang nomor 76 yang selama ini mereka takuti ternyata adalah sekelompok palsu. Setelah kontak langsung, saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada. Semuanya palsu. Bahkan artefak di tangan mereka pun berbeda. Hanya dapat dikatakan bahwa bahan dan sumber daya tanah terlarang nomor 76 telah digunakan. Ini masih berbeda dengan yang diciptakan oleh Dewa Tanah terlarang nomor 76 sendiri. Setelah kontak ini, dia akhirnya mengerti. Tidak ada yang namanya Dewa Tanah terlarang nomor 76. Hanya menggunakan sumber daya dari tanah terlarang nomor 76. Semuanya palsu. Hal ini sangat mengubah fokus mereka dan memungkinkan mereka menciptakan musuh hayalan untuk diri mereka sendiri. Sayang sekali untuk mengatakannya, pantas saja ini ada hubungannya dengan Daxia. Ini mungkin karena Daxia mengontrol sumber daya tanah terlarang nomor 76. Sedangkan untuk Dewa Kegelapan juga sangat sederhana. Sebenarnya itu adalah gambar yang dibuat oleh Daxia. Sebenarnya itu tidak ada. Kebanyakan orang yang berpura-pura menjadi Tians, dewa dan marsekal atau sejenisnya. Selain itu, master baru dari klan Ye kuno dan Grandmaster Jari Pertama Daxia semuanya diciptakan oleh Daxia. Realitas tidak ada, sama sekali tidak. Kalau tidak, mereka pasti sudah muncul sejak lama. Di saat-saat kritis seperti itu, mereka pasti sudah muncul sejak lama. Jangan sembunyikan sekarang. Setelah memahami semua ini, Pak, setelah berteriak seperti ini, setiap orang tidak perlu takut lagi. Mulai menghancurkan dan membunuh pasukan koalisi. Pasukan koalisi mengalami kerusakan parah untuk sementara waktu, dan semua posisi yang baru saja mereka rebut kembali hilang. Selanjutnya pasukan koalisi dibunuh hingga mundur, dan langsung mundur ke posisi belakang. Dewa Perang Titan mulai mengarahkan penggunaan senjata modern untuk membombardir dewa. Tapi efeknya sangat kecil, pada dasarnya sama dengan tidak berpengaruh. Apalagi di tangan Pak X, banyak elemen yang bisa dikendalikan. Misalnya, magnetisme dapat secara langsung mengendalikan senjata, menghentikannya, atau bahkan mengarahkannya ke posisi koalisi. Gelombang posisi koalisi ini mengalami kerugian yang semakin besar. Kerajaan Tuhan terlalu kuat. Ini adalah tekanan seperti dewa. Semua orang mengerti, mengapa laboratorium dewa memiliki kepercayaan diri untuk menyebut diri mereka kerajaan Tuhan dan menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Kekuatan yang kuat adalah kepercayaan diri. Jadi dia kuat sekali. Kukira dia orang biasa. Aku melihat Pak, Agen Black Hawk tercengang. Siapa sangka dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Benar-benar ilahi. Saya pikir Biro Perisai Tianxi memiliki kartu truf, tetapi melawan orang ini, dia tidak berada pada level yang sama.
Tuan X memberinya perasaan berada di level yang sama dengan Ye Junlin. Namun, agen Black Hawk tanpa sadar melirik kepala Biro Smith dan yang lainnya. Saya melihat orang-orang ini tampak tenang. Dia menunjukkan momentum penghancuran yang kejam seperti dewa terhadap kerajaan Tuhan, namun dia begitu tenang. Seolah-olah itu adalah hal yang lumrah ini. Agen Black Hawk sangat terkejut, mereka tidak berpura-pura. Tapi kenyataannya memang begitu, mereka sungguh tenang dan tidak terkejut. Mungkinkah agen Black Hawk mengetahuinya sejak hari ini? Kerajaan Elang Perang tampaknya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Apakah Anda tidak menganggap serius kerajaan Allah? Dan sepertinya ada raksasa di belakang mereka yang mendukung kerajaan Elang Perang. Hanya saja statusku masih belum memungkinkanku mencapai level ini. Dilihat dari betapa tenangnya mereka sekarang, mungkin itulah masalahnya. Mungkin mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak perlu campur tangan saat laboratorium dewa bertarung dengan pasukan koalisi. Dengan kekuatan yang besar, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Karena tidak ada rasa takut sama sekali, agen Black Hawk sekarang senang karena dia tidak mengungkapkan kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Ini akan menjadi alat tawar-menawar untuk kehidupan masa depannya. Air di balik negeri Elang Perang lebih dalam dari yang dia bayangkan. Namun karena profesi dan rasa penasarannya, dia ingin memeriksanya. Di sisi lain medan perang, pasukan koalisi dipukul mundur dan menderita kerugian yang sangat besar. Ye Qingtian dan yang lainnya semuanya terluka. Untungnya, mereka memiliki ramuan ajaib dan berbagai metode pemulihan yang menunda atau menyembuhkan luka semua orang. Hal yang sama berlaku untuk bintang Siberia. Setiap anggota di dalamnya terdapat batu suci yang menjadi sumber kekuatan dan energinya. Pada saat ini batu suci tersebut juga sedang menyembuhkan luka-lukanya. Para dewa penjaga Yerusalem juga dipulihkan dengan seni rahasia mereka. Segera, orang-orang super kuat dalam koalisi ini pulih satu persatu. Selama mereka tidak mati, mereka dapat sembuh dan pulih dengan cepat. Dapat terus menjaga efektivitas tempur. Dengan restu berbagai senjata canggih dan perlengkapan perang dari semua pihak. Pasukan koalisi kembali ulet. Satu demi satu, mereka mulai menyerang orang-orang kuat kerajaan Allah di depan. Garis bawah membunuh mereka satu persatu seperti dewa tanpa membeda-bedakan. Pasukan koalisi masih menggunakan taktik laut manusia. Sekalipun kekuatan terkuat dari berbagai negara muncul, mereka tetap akan menggunakan taktik gelombang manusia. Mungkin ratusan orang kuat hampir tidak bisa bersaing dengan satu orang super kuat dari kerajaan Tuhan. Jika itu Tuan, saya khawatir dibutuhkan beberapa ribu orang kuat untuk melawan sementara. Tapi itu setara dengan pembunuhan perlahan, hanya setengah jam. Ada segunung mayat dan sungai darah. Mengetahui bahwa kelompok orang kuat di depan mereka dapat disembuhkan dan dipulihkan, orang kuat dari kerajaan Tuhan tidak akan memberi mereka kesempatan kali ini. Bunuh secara langsung, bagaimana cara menyembuhkan dan memulihkannya? Negeri itu dipenuhi dengan duka, seperti api penyucian. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Konfrontasi langsung berarti kematian. Dewa Perang Titan juga dicakar oleh Tuan. Dia cemas. Sangat cemas. Saat ini, tidak ada jalan keluar yang layak kecuali upaya putus asa. Terlebih lagi, dengan munculnya orang-orang kuat seperti yang berasal dari kerajaan Tuhan, beberapa rencana taktis Ye Junlin tidak lagi berhasil. Lagi pula, kekuatan absolut sedang menghancurkan. Tunggu, semuanya, aku, Raja Daxia, pasti punya cara. Kita hanya harus menunggu sampai dia datang. Pasti ada cara untuk menghadapinya, semuanya. Ye Qingtian dan yang lainnya mulai bersorak. Hahaha, menaruh harapanmu pada Ye Junlin, sungguh konyol. Setelah mendengar ini, semua orang di kerajaan Tuhan menganggapnya sangat konyol. Bahkan orang-orang terkuat pun tidak mampu melakukannya.
Apakah Ye Jun akan datang? Terutama menaruh semua harapanmu pada Ye Junlin sungguh konyol. Oke, coba saya lihat apakah Ye Junlin bisa menyelamatkanmu. Teriak Mer-X keras, gemuruh. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dan langsung datang. Orang kuat lainnya dari kerajaan Tuhan juga menggunakan kekuatan yang paling menakutkan untuk menekan mereka. Plop, plop, titik titik titik. Ye Qingtian dan semua pasukan koalisi yang kuat di depannya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan berlutut satu demi satu. Dalam sekejap, semua orang kuat di depan posisi ini berlutut di depan kerajaan Tuhan. Hadapi Tuhan. Kamu menyerah atau tidak? Bersambung.